5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan. Dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Anak-anak sekalian, perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan Melati yang sedang membantu ibunya memasak di dapur. Lani memilih benda yang terbuat dari bahan kayu untuk mengaduk karena ia tidak ingin tangannya panasan. Anak-anak sekalian, di sekitar kita terdapat banyak bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Dan ada juga yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik. Apa saja bahan tersebut? Untuk mengetahuinya, mari kita laksanakan pembelajaran berikut ini. Bahan konduktor dan isolator. Konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Sedangkan isolator, bahan yang sulit bahkan tidak dapat menghantarkan panas. Contoh bahan konduktor antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan memasak di dapur terbuat dari logam yang merupakan konduktor panas. Contoh bahan isolator antara lain kayu, karet, kain, dan plastik. Berikut ini beberapa peralatan yang menggunakan bahan yang terbuat dari isolator. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Contohnya adalah panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini yang terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Penggunaan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas yang dialirkan oleh panci. Jadi, penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak dapat kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Anak-anak sekalian, berdasarkan uraian tersebut, banyak benda yang sekitar kita yang memiliki kemampuan mengantarkan panas yang berbeda. Untuk lebih memahaminya, cobalah untuk melakukan kegiatan berikut ini. Berikut ini alat dan bahan yang diperlukan. Langkah pertama, bakarlah besi di atas lilin yang telah dinyalakan dengan korek api. Peganglah ujung besi dengan tanganmu. Bila kamu telah merasakan panas, segera pindah besi dan nyala api. 2. Peganglah batang besi dengan menggunakan sumpit bambu. 3. Letakkan kembali ujung besi di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? 4. Ambil dan letakkan batang tembaga di atas nyala lilin. Bila terasa panas, pindahkan dari nyala api.
5. Lapisilah tembaga dengan kayu pada bagian ujung yang kamu pegang. 6. Letakkan kembali batang tembaga di atas nyala lilin. Apakah yang kamu rasakan? Mengapa demikian? 7. Lakukan kegiatan yang sama. Kali ini, ganti sumpit bambu dengan sumpit berbahan plastik. Catat, apa yang kamu lihat dan kamu rasakan. 8. Ganti sumpit berbahan plastik dengan bahan kain yang biasa digunakan untuk memegang benda panas di dapur. Untuk memegang benda besi dan tembaga yang telah dipanaskan di atas api lilin. Catat, apa yang kamu lihat dan kamu rasakan. Anak-anak sekalian, setelah melakukan kegiatan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1, apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu merupakan isolator, sehingga menghambat hantaran panas. 2. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena sumpit plastik merupakan isolator, sehingga menghambat hantaran panas. 3. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena kain merupakan isolator, sehingga menghambat hantaran panas. 4. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Bahan yang berfungsi sebagai konduktor adalah besi dan tembaga. 5. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Bahan yang berfungsi sebagai isolator adalah kayu, plastik, dan kain. 6. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan yang lain yang berfungsi sebagai isolator. Contoh lain bahan yang berfungsi sebagai isolator antara lain karet, kertas, asbes, dan kaca. 7. Tuliskanlah kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Kesimpulan dari percobaan di atas adalah kemampuan benda dalam menghantarkan panas berbeda-beda. Ada benda yang mudah menghantarkan panas, dan ada benda yang menghambat hantaran panas. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 6, subtema 3, dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi setelah video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Selamat belajar.